Statistik versus statistika. Kata statistik berasal dari kata Latin yaitu status yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris adalah state. Pada awalnya kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara atau antodajan pengantar metode statistik. Misalkan keterangan mengenai jumlah keluarga penduduk suatu negara, keterangan mengenai usia penduduk, pekerjaan penduduk suatu negara, dan sebagainya. Agar pengertian statistik sebagai kumpulan angka-angka tidak mengaburkan perbedaan antara kumpulan angka-angka dengan metode, sehingga kumpulan angka tersebut berbicara dalam arti kumpulan angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan. Ini semua ternyata merupakan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Jadi, statistika adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensia induktif dapat dievaluasi. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau mean, modus, median, rantang, serta simpangan baku. 2. Statistik inferensial atau induktif mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif. Peran statistik dalam kehidupan dan penelitian. Statistik sebenarnya memiliki banyak sekali kegunaannya. Contoh pertama yaitu dalam kehidupan di bidang pemerintah, di mana semua keputusan pemerintah pasti dilihat dulu melalui statistika. Contohnya, mudahnya adalah saat di mana COVID-19 sudah mulai menurun, pemerintah akan mengurangi level PPKM di wilayah mereka masing-masing. Namun, jika COVID-19 mulai meningkat lagi, maka pemerintah terkadang akan memperketat peraturan PPKM-nya. Kemudian, statistika juga digunakan untuk pemilihan vaksin di Indonesia. Contoh yang kedua yaitu statistika juga digunakan untuk memperkirakan cuaca. Contoh yang ketiga yaitu statistika juga digunakan di dunia olahraga, di mana banyak olahraga yang menggunakan statistika untuk banyak hal. Contohnya, statistika digunakan untuk memilih pemain yang bagus atau tim mereka, di mana jika statistika pemain kurang bagus atau tidak cocok untuk tim mereka, di mana jika statistika pemain kurang bagus itu tidak akan dipakai. Contoh selanjutnya yaitu berbisnis. Berbisnis itu juga menggunakan statistika ya. Berbisnis juga tidak lepas dari statistika. Banyak bisnis yang menggunakan statistika untuk menentukan pilihan mereka. Jika seseorang ingin membuka bisnis baru, maka ia harus melihat harga dan pemerintah dari jasa atau produk tersebut. Dan data tersebut harus diolah agar menjadi bahan pertimbangan. Jika seseorang pebisnis baru tidak melihat atau tidak mengerti statistika, maka dia akan kebingungan dan salah mengambil keputusan. Peranan statistika dalam penelitian ada 4. Peranannya antara lain, yang pertama yaitu peranan statistika dalam menentukan sampel penelitian. Peranan yang kedua yaitu peranan statistika dalam pengembangan alat pengambilan data. Peranan yang ketiga statistika yaitu dalam menyajikan data. Peranan keempat statistika yaitu dalam analisis data atau menguji hipotesis. Karakteristik statistika. Ridwan dan Sunarto menjelaskan beberapa karakteristik pokok statistik meliputi yang pertama, statistika bekerja dengan angka. Angka statistika sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif,
Misalnya jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 tahun, jumlah tersangka koruptor yang diproses di KPK tahun 2009, jumlah SD Jakarta tahun 2009, jumlah siswa yang lulus UAN 2010, dan seterusnya. Angka-angka ini menyatakan nilai atau harga sesuatu. Kedua, angka statistika sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Contoh nilai IQ, mutu pengajaran guru, metode pengajaran, nilai kepuasan, dan seterusnya. 2. Statistika bersifat objektif. Statistika bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya angka statistika dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkapan kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar, kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya yang diungkapkan apa adanya. 3. Statistika bersifat universal. Statistika tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Bagian D, jenis statistika. Dalam penerapan jenis-jenis statistika terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Jenis statistika yang satu ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel data, namun tidak menarik kesimpulan atau probabilitas dari data tersebut. Umumnya terdapat 3 model penyajian data dalam statistika deskriptif, antara lain yang pertama, distribusi frekuensi. Distribusi adalah metode untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya objek di setiap kelas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih dalam tantangan kumpulan data yang tidak bisa diperoleh secara cepat hanya dengan melihat data asli. Bagian 2, B, tendensi sentral. Tendensi sentral berfokus pada nilai rata-rata dari kumpulan data. C, variabilitas. Variabilitas berguna untuk menganalisis bagaimana persebaran distribusi dalam suatu kumpulan data. Yang kedua, statistika inferensial. Jenis-jenis statistika berikutnya. Statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang membahas cara-cara menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menentukan besarnya kekeliruan akibat pengambilan suatu keputusan. A. Statistika parametrik. Statistika parametrik adalah bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai-nilai parameter populasi. B. Statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai-nilai parameter populasi. Jenis statistika ini digunakan untuk menganalisis data yang berskala ukur nominal atau ordinal yang berbentuk data tidak berdistribusi normal. Tahapan kegiatan statistika. Tahapan dalam kegiatan statistika adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna mendapat informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau penelitian. Berikut adalah tahapan utama dalam kegiatan statistik. Yang pertama adalah rumusan masalah. Tahap awal ini melibatkan identifikasi dan perumusan masalah yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti menemukan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dikumpulkan. Ada 2 jenis data yang dapat dikumpulkan. A. Data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui survei, wawancara, eksperimen, atau observasi. Dan B. Data sekunder. Data yang sudah tersedia, misalnya laporan, buku, atau data dari instansi tertentu. Metode pengumpulan data dapat berupa survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Ketiga, pengolahan dan penyusunan data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan membersihkan data. Pada tahap ini, data yang tidak relevan atau salah mungkin akan disingkirkan. Pengolahan data mencakup kegiatan editing, coding, dan tabulasi. Editing adalah memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak ada kesalahan.
Coding memberi tanda atau kode pada data agar mudah dianalisis. Tabulasi adalah menyusun data dalam bentuk tabel atau grafik untuk memudahkan analisis. Yang keempat, analisis data. Setelah data diolah, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang sesuai, baik deskriptif maupun inferensial, tergantung pada tujuan penelitian. Statistik deskriptif menggambarkan data dengan ukuran pemusatan, variabilitas, dan grafik. Statistik inferensial mengambil kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan dan interpretasi. Setelah analisis dilakukan, hasilnya diinterpretasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis yang telah dirumuskan. Keenam, penyajian data dan pelaporan. Hasil analisis dan kesimpulan kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan yang sistematis. Penyajian data biasanya dalam bentuk tabel, grafik, interpretasi tertulis. Lapor akhir, pengambilan keputusan atau tindakan lanjutan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka berikutnya adalah menggunakan hasil tersebut untuk mengambil keputusan atau tindakan yang relevan. Dalam penelitian ilmiah, hasil ini bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau penerapan dalam statistik nyata.